maka selalu saja jendela tersebut. Hai teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang di Tris Channel. Apa kabar kalian semuanya? Kenalin gua Tris dan di sini gua bakalan ngebahas tentang kasus-kasus yang horor dan misteri yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini adalah episode pertama gua yang membahas tentang misteri. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang SMA yang angker di Indonesia. Dari sekian banyak riset yang gue udah cari di berbagai sumber tentang SMA-SMA yang angker di Indonesia, SMA ini selalu menjadi trending pertama dan selalu ada di setiap daftar SMA angker yang gue udah cari di internet. SMA apakah itu? Dan dia adalah SMA 3 dan SMA 5 Bandung. SMA ini adalah dua SMA, yaitu SMA 3 dan 5 Bandung. Dua SMA ini berada di lokasi yang sama dan memiliki arsitektur yang sangat klasik karena SMA ini bekas dari bangunan Belanda di zaman dulu. Bagi masyarakat Bandung atau anak-anak SMA di tahun 90-an, mereka sudah tidak asing lagi dari cerita yang beredar di kalangan mereka bahwa SMA 5 dan 3 ini memiliki misteri yang sangat seram di sekolahnya, yaitu ada sosok hantu noni-noni Belanda yang bernama Ninsi yang selalu menyitari sekolah tersebut. Dan bukan cuma itu, bahkan beberapa hantu pastor ataupun hantu perwira Belanda yang sering muncul di sekolah tersebut. Dan untuk lebih detailnya, gue akan ceritakan kepada teman-teman seperti apa cerita yang sebenarnya di balik SMA 3 dan 5 yang ada di Bandung ini. Di sini gue udah dapat artikelnya yang gue udah share di internet dan gue bakalan bacakan buat kalian. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang hantu Ninsi yang ada di SMA 3 dan SMA 5 Kota Bandung. Dua sekolah yang berada di satu lokasi ini memiliki bentuk bangunan dengan gaya yang sangat klasik, mirip seperti bentuk museum Fatala yang ada di Jakarta Barat. Tidak heran bangunan ini memang didirikan pada masa kolonial Belanda. Tidak cuma indah, bangunan ini yang terletak di Jalan Belitung nomor 8 menyimpan banyak kisah horor yang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Bila malam, suasana bisa menjadi seram, apalagi ditambah dengan cerita mengenai hantu Ninsi yang kerap kali menampakkan dirinya di salah satu jendela yang terdapat di SMA tersebut. Hantu Ninsi sendiri adalah hantu seorang noni Belanda yang sangat cantik, penghuni kedua sekolah ini, yang sukses menjadi trending topik warga SMA 3 dan 5 dari tahun ke tahun. Ada yang mengatakan bahwa Ninsi bunuh diri akibat diperkosa. Ada juga yang bilang kalau Ninsi adalah korban pembantaian yang sangat keji. Jadi banyak sekali versi yang mengatakan bahwa si Ninsi ini meninggal karena beberapa hal. Yang telah gue baca adalah ada juga yang mengatakan bahwa Ninsi ini bunuh diri karena hubungannya tidak direstui oleh orang tua mereka dan dia bunuh diri di rumah tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia diperkosa dan kemudian dibunuh di bangunan tersebut. Bahkan ada juga yang bilang bahwa dia adalah korban dari pembantaian. Sekolah ini memiliki 3 jendela yang selalu terbuka setiap saat. Konon kabarnya jika memutari bangunan sekolah ini sebanyak 3 kali, kamu bisa melihat sosok hantu Ninsi di salah satu jendela yang terbuka itu. Tidak cuma Ninsi, cerita-cerita tentang poltergeist atau tokoh-tokoh lain seperti hantu pastor atau perwira Belanda juga sering menampakkan dirinya di gedung sekolah ini. Hantu Ninsi juga diyakini sering menampakkan dirinya di dekat tangga aula beberapa orang yang dapat melihatnya. Mengatakan bahwa Ninsi menampakkan dirinya di bagian atas tangga tersebut dengan darah yang mengalir di salah satu sisi sudut bibirnya. Cukup banyak kehebohan yang terjadi akibat kemunculan hantu Ninsi ini. Salah satunya datang dari seorang guru yang waktu itu memiliki pekerjaan banyak di sekolah tersebut dan akhirnya pekerjaannya baru bisa selesai pada saat hari sudah gelap. Dan pada saat itu karena si guru tersebut sudah ketakutan, dia ingin menelpon anaknya. Dan waktu itu belum ada telepon genggam seperti sekarang ini, dia harus menuju ke telepon umum dan telepon umum berada persis dekat dengan tangga yang Ninsi sering muncul di situ. Ketika guru tersebut sudah ada di telepon dan dia menelpon anaknya, sebelumnya pembicaraan berjalan dengan lancar saja. Namun beberapa saat kemudian, tidak ada lagi suara yang muncul di telepon itu. Sesampainya dia di sekolah, dia mencari ibunya, dan apa yang terjadi? Ibunya tergeletak di dalam box telepon dengan kondisi yang pingsan. Guru ini pingsan karena pada saat dia menelpon, tiba-tiba saja hantu Ninsi muncul di hadapannya.
Ada cerita anak angkatan 91 yang lumayan heboh karena saksi matanya tidak hanya satu orang, tapi 40 orang, yaitu satu kelas dari mereka. Ceritanya seperti ini. Anak-anak kelas tersebut sedang masuk siang, jadi banyak ruangan kelas yang kosong. Mereka pun kompak pindah ruangan kelas yang ada di lantai atas. Supaya guru yang akan mengajar tidak kebingungan mencari, ketua kelas pun turun untuk memberitahu. Setengah jam berlalu, guru pun tak kunjung datang. Menunggu beberapa saat lagi, kemudian si guru yang ditunggu pun datang dengan wajah merah menahan kemarahan. Dan guru lainnya juga ikut di sini. Guru itu pun memarahi mereka satu kelas. Karena setengah jam sebelumnya, guru tersebut sudah berputar-putar keliling sekolah untuk mencari anak tersebut. Bahkan dia meminta bantuan kepada rekan-rekan mengajar lainnya untuk mencari satu kelas anak-anak. Setelah guru tersebut marah-marah, siswa dan siswa di dalam kelas itu pun kebingungan karena mereka tidak pernah keluar dari kelas itu dan bahkan tidak sulit untuk menemukan mereka karena mereka sangat ribut di dalam kelas. Jadi hal yang sangat mudah untuk menemukan mereka. Muncul pertanyaan di sini. Apakah telinga dan penglihatan guru tersebut yang ditutup oleh makhluk halus atau bahkan 40 siswa yang telah disembunyikan oleh makhluk halus? Jika membahas tentang hantu Ningsi, ada satu tokoh yang tidak bisa terlepas dari hantu Ningsi di SMA 5 dan 3 Bandung ini. Karena si Mang Uca ini sangat berjasa untuk anak-anak di tahun 90-an, apalagi mereka yang sering melaksanakan kegiatan di SMA tersebut, karena si Mang Uca ini dapat memindahkan si hantu Ningsi dari tempatnya sering menampakkan dirinya ke tempat yang relatif lebih aman. Contohnya saja ketika ada kegiatan pramuka yang dilaksanakan di sekolah. Si Mang Uca ini dimintai pertolongan agar pindah ke tempat yang relatif lebih aman. Namun si hantu Ningsi ini harus diberi semacam sesajen, yaitu secangkir bir atau semacamnya untuk sebagai sesajen agar si hantu Ningsi ini aman. Namun jika si hantu Ningsi ini dipindahkan dan tidak ada sesajen atau si hantu Ningsi ini terganggu karena kegiatan-kegiatan sekolah tersebut, si hantu Ningsi ini bahkan bisa mengamuk dan membuat orang-orang yang ada di kegiatan menjadi kesurupan. Saking terkenalnya si hantu Ningsi ini di kota Bandung, bahkan banyak sekali orang yang ingin melihat hantu Ningsi ini. Jika kamu ingin melihat langsung si hantu Ningsi ini, kamu bisa datang di SMA 3 dan 5 ini. Kalian cukup memutari SMA tersebut sebanyak 3 kali, dan hantu Ningsi ini akan memperlihatkan wujudnya di salah satu jendela di bagian depan SMA ini. Percaya atau tidak, ada 3 jendela di SMA ini yang selalu saja terbuka. Setiap kali orang menutupnya, maka selalu saja jendela tersebut akan terbuka. Dan jika kalian melakukan ritual, maka si hantu Ningsi ini akan memperlihatkan wujudnya di salah satu jendela yang terbuka itu. Bahkan cerita si Ningsi ini tidak sampai menjadi cerita belaka saja. Namun cerita tersebut bahkan sampai difilmkan pada tahun 2015. Bahkan fakta yang terjadi di film tak berhenti di tahun 90-an saja. Karena saat syuting film berjudul Ningsi tahun lalu itu pun ada beragam kisah mengerikan di baliknya. Beberapa artis yang terlibat di film itu dikabarkan mengalami kesurupan. Akibat kejadian itu, syuting film ini sempat dihentikan. Padahal film tersebut diambil bukan di tempat SMA 3 dan SMA 5, melainkan diambil di salah satu SMK, yaitu SMK 12, dan SMK tersebut jauh dari SMK 5. Trauma kerasukan pun dialami beberapa pemain, termasuk sang pemeran utamanya yaitu Rindy Martin dan Tamara Rebecca, yang mengalami dan enggan berkomentar. Dalam film ini, hantu Ningsi dikisahkan bunuh diri akibat diperkosa. Memang banyak sekali kabar yang beredar terkait alasan kenapa Ningsi bunuh diri. Terlepas dari alasan mana sebenarnya yang menjadi latar belakang Ningsi bunuh diri, Urban Legend 1 ini masih begitu melekat di hati para alumni. So, jika kalian memiliki nyali yang lebih, kalian bisa datang ke SMA 3 dan 5 itu untuk membuktikan sendiri seperti apa hantu Ningsi. So, itu cerita yang bisa gue bagikan hari ini, teman-teman. Buat teman-teman yang lebih tahu fakta yang lebih menarik dari film hantu Ningsi ini atau cerita yang sebenarnya dari hantu Ningsi ini, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. And I'll see you on my next video.